Sahabat pariwisata, kali ini saya berada di kawasan wisata Tanjung Benoa. Salah satu kawasan wisata yang sangat favorit di Bali, ada pasir putih. Dan salah satu hotel yang berada di kawasan ini adalah Sol by Melia Benoa All Inclusive. Salah satu hotel bintang 5 yang sangat populer dan terkenal. Hotel ini sangat terkenal karena berkat kerja keras, usaha, dan spirit yang luar biasa dari salah satu tokoh wanita, dan juga selama ini dia berkecimpung di dunia pariwisata. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Ibu Putu Yeni Navitarini. Kita akan berbincang-bincang tentang hotel ini dan juga tentang pariwisata di kawasan Tanjung Benoa. Selamat bertemu Ibu Putu Navitarini. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat kan? Puji Tuhan, sehat. Nah, Bu, tolong diceritakan sedikit tentang hotel ini. Apa yang menjadi selling point atau keunggulan dari hotel ini sehingga tamu baik wisatawan domestik maupun mancanegara ketika berlibur di Bali harus menginap di sini. Oke. Jadi salam dulu boleh ya? Boleh. Salam wonderful Indonesia. Oke, thank you Bang Igo. Jadi kita dari Sol by Melia Benoa Bali All Inclusive Resort, ya lokasinya ada di Tanjung Benoa di kawasan Nusa Dua area Bali. Jadi kita officially adalah bintang 5 dan hotel ini sudah berdiri sudah cukup lama, jadi sekitar hampir 26 tahun. Wah. Tahun ini. Dan dari awal hotel ini memang konsepnya adalah all inclusive. Apa itu sebenarnya all inclusive? Jadi Hotel Sol by Melia ini kita sudah berganti nama 3 kali sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu namanya dulu Melia Benoa. Kemudian kita ganti nama menjadi Sol Beach House Bali Benoa. Dan baru terakhir 2018 kita berganti nama dengan Sol by Melia. Nah, Melia ini adalah salah satu international chain hotel yang di bawah Melia Hotel International, asalnya dari Palma de Mallorca yang ada di Spain, dari di Spanyol. Dan kalau misalnya Melia, mungkin beberapa teman-teman udah tahu Melia memang sangat banyak ada di Eropa atau di Amerika Latin ya, gitu. Dan untuk di Indonesia sendiri saat ini Melia ada 7 ya. Yang pertama itu ada di Jakarta namanya Grand Melia. Kemudian kita di Bali ada 3, Melia Bali yang di Nusa Dua, Sol by Melia Benoa yang sekarang ini di sini, kemudian Sol by Melia Kuta, kemudian di Jogja ada 2, Melia Jogja Purwosani dan juga Insight by Melia. Insight itu adalah salah satu brand lain dari Melia Hotel International. Dan kemudian di Makassar kita juga ada, jadi Melia Makassar. Nah, kita nanti tahun ini juga akan ada produk brand baru luxury-nya dari Melia, yaitu Grand Melia yang lokasinya di Lombok, yaitu di Mandalika. Akan buka di akhir tahun ini. Proyek sudah jalan. Proyek sudah jalan. Nah, saat ini memang Melia memang kebanyakan memang lokasinya di Eropa. Cuman sekarang sudah mulai berkembang ke wilayah Asia Pasifik ya, terutama di Southeast Asia. Nah, yang dulu office-nya Asia Pasifik itu ada di Shanghai, China, sekarang sudah pindah ke Ho Chi Minh atau di Saigon di Vietnam. Karena sekarang kita sudah memiliki beberapa hotel dengan pipeline hampir sekitar 29 hotel. Karena kemarin dari Melia sendiri sudah took over beberapa hotel under Wimpel. Jadi ada sekitar 13 hotel yang memang di took over dari Wimpel gitu. Wimpel yang ada di Vietnam ya. Gitu. Nah, hotel kita sendiri di Sol by Melia Benoa Bali All Inclusive itu memang dari awalnya memang konsepnya all inclusive. Nah, karena Melia sendiri konsepnya memang dari awal itu terkenalnya memang all inclusive. Dan all inclusive di sini itu lebih unlimited. Jadi bisa makan, bisa minum sepuasnya dan kita memberikan servis itu 24 jam. Gitu. Jadi servis 24 jam tuh dalam artian kalau tamu misalnya lapar jam berapapun, mau minum jam berapapun bisa. Tinggal order ya. Tinggal order room service ataupun datang ke restoran karena restoran kita buka 24 jam.
Dan juga di sini kita menyediakan minum-minuman tidak hanya yang minuman lokal tapi juga ada alkohol. Jadi alkohol pun juga di sini termasuk unlimited. Bagian dari Ya, all-inclusive. dan karena hotel kita konsepnya all inclusive dari awal, jadi kita punya yang namanya entertainment department, yaitu departemen yang memang tugasnya itu mengentertain tamu-tamu kita. Jadi setiap hari ada guest activity macam-macam tuh, dari Senin sampai Minggu tuh berbeda-beda, sehingga membuat tamu tuh nggak bosan. Apa sih? Karena kan kalau all inclusive kebanyakan tamu akan tinggal stay di hotel. Ya, betul. Kemudian setiap hari juga ada makanan buffet, lunch dan dinner dengan menu yang bervariasi. Iya. Dan setiap hari pun ada entertainmentnya. Seperti malam ini kita ada entertainment dinner dengan seafood ya temanya. Kemudian ada fire dance. Iya. Karena kebetulan kita memperingati Independence Day kali ini, jadi sekalian kita membuat konsep Independence. Jadi semuanya bisa dilihat warnanya kan merah putih gitu. Iya, ya. Dan itu yang membuat kita menjadi salah satu ikon dari all inclusive, karena tidak banyak all inclusive yang ada di hotel kita ini di wilayah Bali ini yang memang memberikan service all unlimited and then also 24 service. Jadi yang saya tahu memang tidak banyak hotel-hotel yang memang memiliki 24 jam service dengan all inclusive dan unlimited ya. Dan juga ada salah satu departemen yang saya tadi bilang entertainment department. Jadi kalau yang hotel kita memang dari awal konsepnya sudah seperti itu dibangun. Kemudian di sebelah hotel kita juga ada yang memang khusus untuk membership. Dan kemudian sister hotel kita juga yang di Melia Bali juga offer dengan konsep all inclusive yang sama, karena kan kita dari sama ya dari Melia Hotel International. Kalau di beberapa hotel yang saya tahu mereka juga ada beberapa all inclusive, cuman ada beberapa yang mereka limit dalam arti mungkin menunya ada optionnya atau mungkin boleh order sampai jam sekian gitu. Nah kalau di kita memang totally itu kayak di cruise ya, jadi 24 jam service dan mereka mau makan minum sepuasnya. Unlimited, jadi tidak ada batasan, begitu. Jadi ini memang salah satu strength point dari hotel kita, karena memang tamu-tamu yang menginap di hotel kita ini kebanyakan memang Eropa. Saya boleh bilang hampir 100% Eropa di sini. Ya nomor satu dari UK, kemudian kita punya Prancis, kita punya Poland, kita punya German speaking, Jerman, Austria, Switzerland dan juga Belanda, Belgium ya. Jadi benar-benar semua tamu yang menginap di sini adalah market kita adalah Eropa. Eropa ya. Ya, jadi yang mereka datang hanya untuk memang spend di pool, kemudian di pantai gitu. Kemudian menyangkut fasilitas yang ada di hotel ini, berapa kamar, fasilitas apa lagi yang ditawarkan hotel ini ke tamu-tamu? Jadi kita ini kan officially memang bintang 5. Total kamar kita adalah 128. Kita terbagi dari 3 tipe kamar. Yang pertama adalah showroom, itu adalah entry level. Dan entry level itu luasnya sudah 52 square meter. Jadi cukup luas. Karena sekali lagi market kita kan kebanyakan memang Eropa, dan mereka lama tinggal di sini tuh 2 minggu, bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 3 bulan, bahkan ada beberapa tamu-tamu repeater ya gitu. Jadi kalau mereka dapat kamar yang space-nya mungkin tidak besar pun juga mungkin tidak nyaman ya. Jadi kita paling kecil pun kamar yang entry level itu 52 square meter, yaitu showroom. Di atas showroom kita ada Soul Junior Suite, yaitu luasnya 72 square meter, lebih luas lagi. Dan di atas itu kita punya yang namanya Soul Family Suite. Nah, Soul Family Suite ini lebih luas lagi, dari 282 square meter sampai 350 square meter. Apakah itu kategori paling tinggi? Ya, itu kategori yang paling tinggi. Kita hanya punya 6 unit, jadi hanya 6 kamar saja. Tipikalnya kayak duplex, jadi satu unit itu ada 2 kamar. Gitu. Ya. Gitu. Oke, sedikit menyangkut hotel ini, bahwa saya pernah dengar dan tahu juga bahwa hotel ini beralih menggunakan dari LPG ke LNG. Ya, kira-kira pertimbangan ataukah mengapa manajemen memilih beralih ke LNG? Oke. Karena kita sekali lagi hotel kita kan memang change-nya internasional ya dari Melia. Melia sangat concern dengan adanya sustainability program kan gitu. Jadi seperti contoh
kalau saat ini memang sebelumnya kita menggunakan LPG ya di kitchen kita. Saat ini kita merubah LPG menjadi LNG ya kan. Nah, LNG ini baru sekitar hampir 2 tahun ini kita ubah. Memang harganya sedikit mahal daripada kita pakai gas. Tapi kita melihat sustainability-nya karena untuk ke depan kan secara maintenance lebih mudah ya. Kemudian juga secara sustainable kita bisa long last gitu. Karena kita tidak akan tahu sampai kapan kita bisa menggunakan energi LPG itu. Jadi karena memang market kita Eropa, mereka sangat concern sekali. Jadi di hotel juga sudah banyak yang kita lakukan untuk sustainability program, seperti kita tidak menggunakan apa-apa yang berbahan plastik. Contohnya di meeting room, kemudian di kamar itu semuanya dengan botol yang botol kaca, bukan botol plastik. Dan straw pun kita sudah nggak pakai yang straw plastik, jadi yang straw yang dari paper seperti itu. Jadi semuanya sedikit demi sedikit kita mencoba juga, sudah tidak ada lagi yang kita pakai. Dengan supplier pun kita sudah berusaha juga kalau mereka mengirim produk ke kita pun untuk dihindari penggunaan plastik. Respon dari tamu khususnya wisatawan mancanegara terhadap program yang sustainable ini gimana? Mereka yang sangat tahu ya, itu mereka sangat appreciate sekali. Terutama kan kita bekerja sama dengan beberapa international tour operator ya, seperti mungkin kita boleh sebut TUI atau KONI gitu ya. Jadi dari turistik mereka akan concern dengan yang namanya sustainability ini. Bahkan mereka sendiri pun sudah tidak dianjurkan membawa yang atau membeli botol minuman plastik. Mereka dibawakan tumbler gitu. Dan di koridor hotel pun kita sudah menyediakan galon, yang dimana galon kan masih di sini bahannya masih plastik nih. Nah, kita tutup sedemikian rupa dengan bambu sehingga tidak terlalu kelihatan plastik, tapi mereka yang menggunakan tumbler itu bisa ngambil air sewaktu-waktu gitu. Jadi mereka tidak usah beli minuman botol plastik lagi di luar. Jadi mereka bisa pakai tumblernya dan kemudian mereka bisa isi refill di koridor hotel kita begitu. Nah, hotel ini kan berada di kawasan Tanjung Benoa. Kita mau ingin tahu sedikit bagaimana komunikasi dengan masyarakat lokal, dukungan terhadap masyarakat seputar Tanjung Benoa ini, karena hotel ini sudah 26 tahun ya berada di kawasan ini. Seperti apa kira-kira? Kita hubungan sangat baik sekali ya, karena kalau di Bali mau nggak mau kan kita percaya ada yang namanya Banjar ya, kan desa gitu, desa Banjar atau Banjar begitu. Jadi kita sendiri di wilayah ini, karena kan kalau di Bali memang pantai itu kan tidak ada yang private, semua pantai kan sebenarnya milik untuk umum. Tapi bisa dilihat bahwa pantai kita di sini ini seperti private, dalam arti tidak ada orang yang memang jalan, kemudian orang luar ya, bukan tamu kita atau pedagang-pedagang yang memang di sana, karena kita memang bekerja sama dengan local community di sini. Ada namanya KUD ya, KUD nelayan kalau wilayah di sini. Kita kerjasama dengan mereka, jadi kita memang menjaga pantai mereka dan mereka juga ikut menjaga kita. Jadi kita selalu hand to hand dengan mereka dan kita menggunakan water spot yang ada di lingkungan ini dari KUD nelayan untuk tamu-tamu kita. Bagian dari jadi tamu-tamu kita pasti akan kita kasih ke mereka gitu. Jadi istilahnya kita tidak menawarkan water spot yang di tempat lain, karena memang langsung di hotel kita kan langsung mereka bisa bermain. Dan bisa dilihat water spot di sini mereka nggak parkirnya di depan pantai kita, mereka agak ke sana. Jadi tamu-tamu kita yang memang ada di sini bisa menikmatin pemandangan pantai dengan luas gitu. Saling menjaga gitu. Kemudian kira-kira apa yang menurut Ibu Yeri yang perlu dikembangkan lagi di kawasan Tanjung Benoa? Lebih untuk penyesuaian ini ya, kalau menurut saya sih, karena kan di sekitar Tanjung Benoa ini terkenal dengan water sport activity dan banyak sekali KUD, kalau nggak salah ada beberapa ya, lebih dari satu. Jadi yang saya mau sih sebenarnya ada keseragaman harga, di mana harga permainan water sport itu sama, sehingga tamu-tamu kita ini juga, terutama tamu-tamu yang baru pertama kali datang dan menggunakan fasilitas itu, tidak merasa yang namanya overprice atau mungkin harganya mungkin berbeda seperti itu kan. Jadi kalau harganya semua sama, pasti mereka akan bisa, ya namanya rezeki ya, pasti mereka juga tamu akan bisa melihat, oh berarti mereka sama. Dan mungkin ada perbedaan sedikit antara tamu domestik dengan tamu asing ya, tidak terlalu jauh gitu, karena at the end of the day kan juga istilahnya banyak sekali pilihan sekarang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada satu yang mahal, mungkin
mereka akan pindah juga ke tempat lain. Nah, supaya menjaga itu, supaya tidak terjadi yang namanya price war itu, lebih baik mereka, saya sih suggest-nya untuk berkoordinasi bersama supaya mereka mendapatkan harga yang sama sehingga tamu-tamu kita juga merasa nyaman begitu. Ya, oke. Ya. Kemudian Bu Yeni kan sebagai klaster JM untuk Seoul by Melia Benoa Dan Kuta. Ya. Untuk Seoul by Melia Kuta sendiri, apa yang menjadi selling point atau keunggulan yang bisa diinformasikan kepada wisatawan yang ingin ke Bali? Ya. Jadi kalau untuk Seoul Kuta sendiri, Seoul by Melia Kuta kan lokasinya ada di Kuta. Ya. Kita tahu ya, di sana kita memang bintangnya bintang 4. Dan lokasinya memang kita tidak langsung ke depan dengan Pantai Kuta, tapi tinggal jalan aja. Dan lokasinya sangat strategis. Dan di sana memang kebanyakan tamu-tamu kita adalah, saya bisa bilang 60-70% itu dari Australia, sisanya dari Europe ya, Europe yang Eastern Europe terutama, dan kemudian dari Asia. Domestik pun juga sangat jarang, kecuali ada beberapa grup ya. Nah, jadi kalau saya melihat memang sedikit berbeda antara klientel atau market yang memang kita ini. Kalau di sana tidak ada all inclusive karena memang hanya satu restoran aja, all day dining. Jadi breakfast, lunch, dinner semuanya di satu restoran. Karena kalau di Kuta kan semuanya serba dynamic ya. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang semuanya ada cafe, ada bar, ada restoran. Jadi memang tipikalnya tamu-tamu kita itu tidak stay di kamar, tidak stay di hotel. Paling kalau habis breakfast, kemudian sampai sore mereka enjoy pool ya, kemudian minum-minum di hotel, kemudian mereka enjoy sunset, kemudian langsung dinner. Jadi berbeda dengan klientel yang ada di Seoul by Melia Benoa. Kalau di Seoul by Melia Benoa, kita harus bekerja keras bagaimana tamu itu stay di hotel gitu, karena mereka kan sudah membayar all inclusive tadi gitu. Jadi kita jangan sampai membuat tamu-tamu ini nggak tahu mau ngapain di hotel gitu. Jadi kita terus berinisiatif untuk membuat suatu event atau mungkin aktiviti yang mungkin mereka itu engage gitu. Berapa kamar di Kalau di Seoul by Melia Kuta kita di 150 kamar. Lebih banyak daripada di sini sebenarnya. Dengan berapa kategori? Ada 3 kategori juga, ada showroom, kemudian showroom itu sendiri 32 square meter, kemudian Seoul Big Room itu 34 square meter, dan yang terakhir itu Seoul Extra Room, itu bangunan baru yaitu 30 square meter. Jadi strength point di hotel kita Seoul by Melia Kuta itu lokasinya itu di sana. Dulu hotelnya namanya Kuta Beach Club kalau misalnya teman-teman tahu ya. Dan hotel itu sudah cukup lama di sana. Setelah rebranding, di take over oleh Melia Hotel International menjadi Seoul House Kuta dulu namanya, sekarang menjadi Seoul by Melia Kuta. Kita bangun restoran baru, kita bangun lobby baru, kita bangun kamar baru. Dan untuk lokasi di Kuta, karena memang itu tanah kan milik kita dulu sudah lama. Jadi makanya luas kamarnya itu cukup luas, 30 square meter. Sedangkan kalau hotel-hotel baru mungkin saat ini mungkin di bawah 30 square meter. Dan kita juga semi resort, jadi poolnya memang on the ground ya, bukan di rooftop. Dan juga luas, dan kita punya garden yang sangat luas juga di dalam. Jadi begitu masuk ke hotel kita itu nggak kerasa bising gitu dengan Kuta yang ramai itu, karena memang masuk kemudian dengan garden yang sangat luas di sana begitu. Sahabat pariwisata, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Putu Yeni Navitarini. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini bisa memberi inspirasi bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Bali. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberi referensi, dan jangan lupa untuk stay di Seoul by Melia Benoa. Wonderful Indonesia.